Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Dan kali ini saya bersyukur sudah bisa tiba di Balikpapan ya. Saya punya kerinduan untuk bisa bertemu langsung dengan tim dari Pastor Andi Simon dan juga melihat pelayanan Pastor Andi Simon, saudara. Nah, saat ini saya bersama dengan Pastor Denny ya. Ya. Tim dari Pastor Andi dengan Pak Ardi ya. Ya, Pak dengan Ardi. Pak Ardi ya. Oke, Pak Ardi. Mungkin Ayo, saya gabung. Ya. Ayo, ya. Saya baru aja tiba, teman-teman, dan saya ingin melihat langsung pelayanan dari Pastor Andi ya. Karena kita biasa mendengar atau viral di YouTube bagaimana pelayanan beliau, ada orang yang mengatakan bahwa sesatlah, dan saya pribadi saya ingin lihat langsung ya, apakah ada sesuatu keanehan di sana ya. Dan saudaraku, kita tahu juga bahwa belakangan ini nih viral ya, yang disampaikan oleh Pak Muriwali atau yang biasa saya sebutkan Mbah Muriwali, bagaimana dia mengangkat laporan ya tentang Patri Smith ya. Saya sudah melihat juga video-video dari Patri Smith, dan kita ketemu langsung dengan tim dari Pastor Andi apa yang sebenarnya terjadi ya. Mungkin langsung aja Pak Denny sampaikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Pastor DHI di Balikpapan. Terima kasih. Ini katanya kunjungan pertama ya. Ya. Puji Tuhan, luar biasa. Kami merasa terhormat dikunjungi salah satu akun yang luar biasa ini ya, yang Pastor DHI kelola. Dan hari ini kesempatan yang baik kami bersama-sama di sini dalam suatu suasana kami ini menanti makan sore ya. Hanya tadi ada pertanyaan dan juga untuk menanggapi yang banyaknya respon selama ini akun-akun yang tadi sudah disebutkan oleh Pastor DHI, dan kita akan bincang-bincang. Nah, kita akan diinterview lah bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya. Kami tahu persis karena kami dari tim Pastor Andi Simon lah berdua yang melaporkan kasus yang beberapa waktu ini sempat viral loh di media sosial. Nah, saudara, ternyata kita langsung ketemu dengan yang bersangkutan ya, seperti yang disampaikan dari layar teologi Mbah Muriwali, dan menurut saya akan lebih fair ketika langsung mendengarkan informasi dari yang bersangkutan ya, yang layar teologi sering mengatakan bahwa seolah-olah memojokkan, dan bukan seolah-olah, memang memojokkan oleh Pastor Andi Simon ya. Kita langsung aja mendengarkan seperti apa kronologinya sebenarnya. Boleh pertama Pak Ardi? Oke, Pastor Dema, terima Ya. kasih sudah tiba di Balikpapan. Terima kasih Pak. Kami dapat info Pastor Dema sudah tiba di Balikpapan, makanya kami diutus oleh Pastor Andi Simon sebagai timnya untuk menemui Pastor Dema. Berhubung Pastor Andi Simon lagi pelayanan ya, Pak Denny ya. Ya. Begitu. Nah, sehubungan dengan apa yang ditanyakan masalah pelaporan itu, ya, awalnya yang melaporkan Pastor Patri Smith adalah saya sama Pak Denny. Gitu. Jadi saya sebagai pelapor dan Pak Denny sebagai saksi. Saksi Ya, Pak Denny ya, pelapor juga. saksi pelapor. Ya. Ya. Dan kami berdua yang mengumpulkan bukti-bukti. Gitu loh. Jadi kami kumpulkan dari setiap postingan-postingan dia gitu. Kenapa kami laporkan? Dengan dasar bahwa ya, dia sudah menyinggung pribadi. Kalau masalah pengajaran, masalah tata cara, itu bukan ranah kita. Tapi karena sudah menyinggung pribadi, kami tidak terima. Kenapa? Saya jemaatnya Pastor Andi Simon. Ya kan? Nah, Bapak rohani kita dibikin begitu, apa kita terima? Ya kan? Orang tua kita loh, ya kan? Dikatakan penipu, dikatakan begini-begini, ya kita nggak terima lah. Penyesat. Ya. Sedangkan saya dulu, saya nakal, jujur aja, gitu loh. Saya dulu itu setiap hari tuh minum, setiap hari, setiap malam saya mabuk, oke? Saya sudah keliling-keliling Indonesia untuk berilmu, dan saya berubah sejak ketemu Pastor, dan hidupku diubah oleh Pastor Andi Simon, begitu. Sampai sekarang saya sudah stop minum alkohol. Pada awalnya dulu saya nggak bisa sehari pun saya nggak minum alkohol.
Jadi kalau Patrice Smith katakan penyesat, saya katakan pertama tidak. Itu sebabnya dengan merasa keberatan harus Iya, diambil langkah proses hukum. hukum. Ya. Kalau saya dulu belum bertobat, saya nggak proses hukum saya. Saya lahir dari Manado, saya besar di Manado, saya satu jemaat sama Patrice Smith di Manado, saya pasti ke Manado cari dia. Oke? Karena saya juga dulu hidup gelap. Oke? Tapi karena saya sudah hidup baru, dirubah oleh Pastor Andy Simon, saya tempuh jalur yang benar. Saya ikutlah jalur hukum. Seperti itu gitu. Awalnya kita mau melaporkan dia itu tahun 2020. Pastor Dema. Iya. Bulan Desember dia posting. Tapi kita dilarang oleh Pastor Andy Simon. Awalnya. Nah Saya ini bilang, Pastor Andy Simon, saya nggak terima begini-begini. Pastor Andy Simon bilang nggak usah. Kita kasih. Itu tahun 2020 itu. Begitu. Lambat-lambat 2021 makin kencang dia. iya. Pastor Dema, ya kan makin kencang. Bukannya berubah, makin kencang. Saya mau laporkan sama teman-teman di Pastor Andy Simon nggak usah. Akhirnya Pastor Andy Simon menegur dia dengan kasih lewat khotbah di live streaming. Ada kan? Iya. Ditegur Pastor Andy Simon gitu. Tapi bukan dia berubah, malah menjadi jadi. Tambah jadi, dibilang ajaran sesat lah, apalah. Loh, saya saksi hidup. Saya hidupku berubah sejak ikut Pastor Andy Simon. Begitu. Oke teman-teman ya, kita dapat informasi yang benar ya. Kemudian yang diangkat oleh Muriwali itu adalah seolah-olah bahwa laporan sekarang ini tidak berlanjut ya. Oke. Ya, Iya, bagaimana Pastor Denny menanggapi itu? jadi begini, yang kami mau sampaikan di sini bahwa kalau beberapa waktu ke belakang ini, 1-2 minggu belakang ini yang ramai bahwa Pastor Andi melaporkan Patrice Smith, tetapi saya mau sampaikan ya, yang terhormat Pak MYM, Pak MS, dan akun-akun yang Lahir teologi. memberikan satu statement yang mungkin dia mendengarkan dari satu pihak. Kami mau sampaikan di sini bahwa sebenarnya proses ini sudah berjalan 7 bulan, bahkan masuk bulan ke-8. Nah, dan semua boleh mengkritik. Kami tidak anti kritik. Pak MYM, MS, Lahir Teologi, atau siapapun akun-akun yang mau mengkritik silahkan. Tetapi ingat, kita hidup di Indonesia. Sepanjang engkau kritik dan tidak memenuhi unsur pidana, silakan kritik. Tetapi kalau sudah memenuhi unsur pidana, silahkan jelaskan di ranah hukum. Gampang, simple kan? Jangan kita berani cuma berkoar di medsos. Tetapi kalau pada saat sudah masuk dalam unsur pidana, gunakan keahlianmu, gunakan teologimu untuk berbicara di depan hukum. Yes, betul. Karena kita hidup di Indonesia ada kerangka hukum. Dan kita percaya bahwa petugas dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Kaltim yang menerima laporan kami, sudah berjalan 7 bulan. Tetapi hari ini kami percaya bahwa proses itu berjalan karena kami percaya petugas kepolisian di Polda Kaltim khususnya ini adalah aparat yang bekerja melalui proses prosedur yang benar, dan semua bukti dan saksi ahli yang sudah dimintai keterangan sehingga kasus ini berlanjut. Kalaupun ada akun yang mengatakan, yang tadi Pastor DHI katakan bahwa kasus ini ditunda sampai tidak tahu kapan waktunya. Maaf, Anda salah. Anda jangan menyebar berita yang tidak benar. Anda boleh membela, Anda boleh mensupport, Anda boleh berkoar-koar, tetapi lakukanlah di depan hukum. Anda minta kepada kepolisian, dalam hal ini Polda Kaltim, untuk menjadi saksi ahli. Anda kan ahli, Anda kan pakar teologi, gunakanlah itu. Mohonkanlah diri Anda untuk dapat bersaksi, memberikan keterangan keahlian Anda Iya, betul. di depan hukum. Karena ingat, kita warga negara Indonesia, semua patuh dengan hukum. Gitu. Jadi ini yang lucu nih Pastor ya. Ya.
seperti layar teologi, Hmm. MYM. Saya sudah counter juga. Sebenarnya kenapa saya counter layar teologi? Karena ada teman yang kirimkan videonya kan. Ya, Kalau saya bilang secara eksplisit, kalau mengejek ya, bahkan mengatakan kepada Pastor Andi Simon itu adalah penyesat. Ya. Kalau kita mengatakan seseorang penyesat, maka seperti yang Pastor Denny tadi sampaikan bahwa kalau kalian menemukan bahwa Pastor Andi adalah penyesat, proses ya, dihukum. ya, Siapa yang disesatkan? ya. Betul. Jujur, saya sekitar 20 tahun yang lalu pernah pengalaman pribadi jadi penyesat. Ya. Dan itu sebabnya saya juga mau tertarik melihat bagaimana pelayanan Pastor Andi, apakah itu seperti yang pernah saya alami. Dan saya pernah berurusan dengan polisi loh, sempat Ya. 13 orang ditahan saat itu. Ya. Dan kita memang terbukti itu melakukan penyesatan. Ya. Karena saya sendiri, ya minta maaf ya teman-teman, saya mengaku sebagai Allah saat itu. Dan saya punya Roh Kudus, saya punya anak. Kemudian saya kondisi saat itu setengah sadar. Itu sebabnya saya tahu karena pengalaman pribadi saya pernah sebagai penyesat ya. Itu dulu, tapi sekarang udah normal, udah sehat ya. Sudah hidup aturan sesuai dengan Alkitab. Nah, kemudian saya mau bertanya seperti ini, Pastor Denny. Pak Ardi dan Pastor Denny ya. Ini kan terkesan mereka gini loh. Terkesan mereka menghakimi dan menuntut Pastor Andi Simon untuk kalau kita dengar bahwa udahlah ampuni sesamamu, ya kan? Nah, saya sudah counter juga dari video saya bahwa ketika orang ceritanya gini, kita dengan sengaja pergi apa ya istilahnya memukul seseorang, Ya. lalu kita minta udah maafkan saya kan dengan sengaja, kemudian terus melakukan hal itu, menurut Pastor Denny gimana? Gini, seperti tadi yang rekan saya satu tim ini Pak Ardi sampaikan. Jadi yang kami laporkan ini akun Patri Smith ini dari Desember 2020. Sebenarnya kami sudah mau laporkan. Karena kami dari tim, saya juga tim dan juga saya sebagai keluarga dari Pastor Andi ini, saya memang mendorong Pastor Andi untuk melaporkan akun ini. Tetapi dengan pertimbangan kasih itulah akhirnya tidak kami laporkan, dan per bulan 6 2021 karena semakin masifnya akun ini menyerang terus, Pribadi ya? ya akhirnya kami tidak bereaksi secara langsung. Kami menghormati hukum Betul. yang ada di Indonesia. Kami warga negara yang mau patuh. Kami ajukan laporan sebagaimana mestinya warga negara. Yang jangan salah, ada juga yang pelintir begini. Oh, main lapor-lapor polisi, mentang-mentang dekat dengan penguasa. Anda salah. Kami melaporkan ini bulan ke-7 ini. Ini sudah 7 bulan berjalan proses itu. Artinya kami gunakan hak kami sebagai warga negara. Iya betul. Ya, jadi kalau umpamanya ada yang mengatakan begini, kenapa saya tidak dilaporkan? Kenapa saya tidak ikut sekalian? Maaf, kami juga punya standar. Dan kami punya hak untuk melaporkan atau tidak. Itulah pertimbangan kasih di situ. Kalau misalnya yang mengatakan bahwa kok saya nggak laporkan, umurnya kasihan ya. Faktor umur kalau masuk penjara. Ya, itulah ada pertimbangan kasih yang Mungkin kami ada. kemas di dalam kami seleksi pelaporan kami. Kan kami tahu bahwa sebenarnya yang kami laporkan Patri Smith ini bukan kami ujuk-ujuk langsung laporkan. Sudah beberapa bulan seperti tadi Pak Ardi sampaikan, sudah ditegur secara halus. Sudah disampaikan juga melalui khotbah. Walaupun pastor kami beretika dalam setiap kesempatan tidak pernah langsung menyebut nama. Iya. Ya, jadi kami juga menghimbau. Anda mengkritik Pastor Andi Simon boleh. Anda mengkritik pelayanannya setuju. Tetapi ingat, jangan sampai Anda mengkritik terlalu keras, Menyerang pribadi, pencemaran nama baik, iya. sehingga Pembunuhan itu karakter, iya. memenuhi unsur pidana. Yes. Jadi kita sekarang tidak berbicara tentang kasih lagi, karena kita sesama warga negara Indonesia, kita hormat kepada hukum, kita hidup di dalam kerangka hukum. Ini adalah yang saya lihat ini, Pastor, adalah
sebuah hal yang menarik karena ini mengajarkan kepada siapapun yang melihat channel ini ya, untuk yang mungkin menganggap diri bahwa paling benar ya, yang menganggap diri bahwa pakar teologi, ini menurut saya ini hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak biarkan proses hukum ini berjalan, maka akan ada orang yang muncul yang seenaknya menghina sesamanya, lalu kemudian, oh udah, kok nggak pakai firman tuh ampuni saya. Memang secara rohani, secara kita sebagai tubuh Kristus kita ampuni, tetapi itu tadi proses hukum itu tetap berjalan. Ini juga sekali lagi mendidik saudara-saudara semua dimanapun, supaya kita sebagai orang Kristen menjadi pembawa kabar baik. Kalau kita mengatakan ya, kita sebagai seorang yang berpendidikan, apalagi sebagai seorang yang punya pendidikan teologi, nyatakanlah kasih itu. Jangan sembarang atau mengucapkan ujaran-ujaran kebencian. Dan saya melihat ya, saya sempat juga melihat video daripada Patrick Smith. Saya melihat dia sudah masuk ke ujaran kebencian dan memang langsung menyerang pribadi karena mengatakan bahwa penyesat. Nah, jadi ini saya nggak tahu bagaimana di kepolisian untuk memproses, tapi toh kalau memang akan ada mediasi, bukan proses yang memang di dalam kepolisian ditemukan kesalahan, ya biarkanlah proses hukum yang akan berlaku. Nah, yang dalam proses hukum ini yang kami tadi sebutkan sudah 7 bulan, ini ada satu cerita loh. Ada satu proses yang namanya sebenarnya mau dipanggil untuk diambil keterangannya. Nanti Pak Ardi bisa jelaskan. Karena kan Pak Ardi yang banyak berhubungan sama petugas yang menangani. Nah, bagaimana Pak Ardi? Jadi bulan Desember kemarin, Pastor Dema, Iya. penyidik sempat memanggil Patrick Smith ke Balikpapan untuk tahap mediasi, didamaikan. Oke? Iya. Penyidik sudah minta ke kami, gimana untuk mediasi? Kita bilang oke, bulan Desember kemarin, ya. Kita mau ikut mediasi, yang penting ada minta maaf, ya kan? Nah, waktu itu dihubungilah si Patrick Smith, ya kan? Dia bilang, yang hubungi penyidik, saya mau datang ke Balikpapan kalau uang tiket bukan dibelikan oleh Pastor Andi Simon. Ya, dan bukan dibelikan oleh kepolisian. Begitu. Ya kan? Nah, kemudian diaturlah uang tiket untuk dia ke Balikpapan. Terus dia bilang lagi, saya lagi sibuk. Waktu itu, dia Pak Denny ya. Saya lagi sibuk, Pandemi tidak bisa juga, datang. pandemi. Katanya pandemi. Nggak bisa datang untuk masuk di tahap mediasi. Begitu. Ya kan? Nah, karena dia nggak mau datang untuk mediasi, nggak mau datang untuk minta maaf, ya sudah, lanjut aja. Berarti sebenarnya sudah ada itikat baik dari mungkin dari Pastor ya. Sudah ada, bahkan Pastor mau membelikan dia tiket kok untuk datang ke Balikpapan kalau dia mau. Tapi ternyata kan video-videonya terus menyerang ya. Dia malah menyerang, Ya, dan ya. dia nggak mau datang. Masalahnya di situ bulan Desember kemarin. Jadi kalau Pak Morewali sama Teologi. menghapus segala sama RTologi, Teologi, ya. bilang katakan ini maaf, kenapa kamu nak ngomong bulan Desember kemarin? Saat ada tahap mediasi dari kepolisian. Oh. Kan layar teologi ngomong gini. Layar teologi. Dipanggil kayak dulu, baru kemudian tiba-tiba melaporkan, ternyata udah dilewati Udah semua, ada. tapi itikat baik dari Patrick Smith nggak ada. Iya, Oh. makanya layar teologi, kalau nggak tahu apa-apa jangan tahu banyak ngomong lah. Ya. Ya, katanya kan orang pintar. Coba aku ngomong itu berdasarkan data, berdasarkan fakta. Jangan sembarang ngomong. Ya, jadi Gitu loh. saya melihat ini akun-akun yang tadi disebutkan ini umurnya aja sepuh, tapi kelakuannya ndak sepuh. Ya. Jadi kalau Anda pintar, Anda merasa Anda pakar, silakan gunakan kemampuan Anda untuk berteologi atau untuk mensupport daripada Patrick Smith melalui jalur yang benar. Yes. Berbicaralah di depan hukum. Dalam hal ini mungkin nanti akan dipanggil mungkin kejaksaan, mungkin pengadilan. Silakan gunakan kepakaran Anda sehingga semua menjadi baik. Ya. Jadi saudara ya, yang sering melihat video dari Pastor Andi Simon dan Pastor DHI, dan juga mungkin sering melihat video dari beberapa yang kami sebutkan itu, inilah yang terjadi ya
Ternyata mereka itu di luar sana hanya membangun opini lalu menyerang pribadi, memojokkan Pastor Andi, pembunuhan karakter. Saya juga sudah mengkonter dari video-video saya kok, yang saya lihat sendiri ya. Ada orang yang bertanya kepada saya seperti ini, kenapa kamu bahas terus Pastor Andi Simon? Kenapa saudara? Karena saya lihat bahwa apa yang dilakukan Pastor Andi Simon adalah kebenaran sejati. Dan seperti yang Pak Denny katakan tadi, bahwa kalau memang kalian menemukan ada ajaran sesatnya, proseslah. Kalau memang Pak Andi Simon itu, Pastor Andi Simon sebagai seorang penyesat, proseslah. Kita ada di negara hukum lah. Jadi seperti itu saudara, semoga ini memberikan klarifikasi kepada teman-teman semua di luar sana. Saya harapkan teman-teman bisa men-share video ini untuk bisa mengerti yang sebenarnya terjadi. Kadang-kadang opini atau serangan di media sosial itu mungkin saudara mendengarkan dari pihak mereka tetapi tidak mengerti yang sebenarnya alur cerita sebenarnya. Itu dari saya dan mungkin ada dari Pak Denny. Jadi kembali kami ingatkan, kami tidak anti kritik. Kami setuju dikritik karena kami tahu kritik itu banyak yang membangun. Kritik itu bagian kami juga untuk mengoreksi bagaimana pelayanan Pastor Andi. Kami juga percaya bahwa kritik dengan tujuan yang baik akan membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Tetapi itulah yang saya mau katakan, kritik itu boleh, tetapi jangan sampai memenuhi unsur pidana. Yes. Jangan sampai mencemarkan nama baik orang lain. Kalau masalah pengajaran, Silakan. Anda mau mengkritik pengajaran Silakan. aliran ini kek, aliran itu kek, aliran mana kek, kami tidak pusing. Tapi kalau Anda menyerang personal, Pencemaran nama baik. silahkan jelaskan di depan hukum. Yes. Oke. Dari Pak Ardi. Dari saya closing terakhir. Jadi Pak Morewali, MS sama RT Logi, sama yang lainnya itu, yang anak muda siapa nggak tahu saya namanya itu, ya. Yang melaporkan Petris bukan Pastor Andi Simon. Tapi kami berdua. Saya yang melaporkan sama Pak Denny. Itu pertama. Kedua, karena peraturan Kapolri yang baru katanya kalau untuk tindak pidana pasal segitu harus yang bersangkutan langsung, ya kan? Makanya kita minta tolong ke Pastor Andi untuk jadi pelapor. Oke? Jadi sebenarnya bukan Pastor Andi yang pelapor, tapi kamilah yang pelapor. Kenapa? Kami tidak senang Bapak Rohani kami dikatakan seperti ini. Itu aja. Jadi kalau ada yang berkeberatan dengan laporan, silakan proses kami ya. Ya, kami menunggu. Oke. Terima kasih Pak Denny. Ya, terima Pak kasih Ardi. Pastor DHI. Sudah klarifikasi, akhirnya kita tahu semua ya teman-teman, saudaraku semua. Hati-hati, kita hidup negara hukum. Bijaklah dalam bermedia sosial, apalagi yang youtuber-youtuber. Lebih baik hal-hal yang positif yang kita sampaikan. Dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Mungkin ada perbincangan ke depan. Saya masih ada di Balikpapan dan juga akan ketemu dengan dan melihat langsung pelayanan Pastor Andi Simon ya. Oke, saya Dema, Pastor Dai. Saya Denny. Saya Ardi. Tuhan berkati semua. Tuhan memberkati.